Selamat sore pendengar, kita jumpa lagi di Sore Ceria. Tepatnya Jumat 20 Oktober 2023. Kali ini bareng sama dua siswa dari Man Alor ya, Iya. Madrasah Alia Negeri Alor. Langsung aja kita sapa. Ada Teguh dan Nazifa. Halo, Halo, selamat Halo, sore. Kak. sore Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak man yang sopan-sopan. Mereka baru aja dapat juara satu untuk lomba debat bahasa Inggris ya. Ya Ini Kak. dalam rangka memperingati bulan bahasa yang diselenggarakan oleh Universitas Tribhuwana Iya. Alor. Iya. Oke, Kalabahi. Kita juga bergabung sama satu organisasi sekolah. Jadi organisasinya itu bernama English Club. Jadi di situ melatih anak-anak untuk bisa berbahasa Inggris dengan fasih Oh, gitu. keren. Jadi kalian berdua anak English Club nih. Iya. Ya, Oh, keren ya. kan ada website-website belajar tuh banyak juga. Jadi kalau untuk belajar sih tidak terlalu ribet ya kalau tidak dengar pembahasan langsung dari guru karena dari guru-guru sendiri juga sudah menyiapkan beberapa link-link belajar ya Di mana itu biasanya belajar. dari Man itu sudah dibuat link-link belajar jadi nanti kita langsung di-share sama gurunya linknya jadi kalau tidak dapat pembelajaran di sekolah juga bisa dapat dari rumah jadi kalau untuk tidak mengerjakan tugas ya tidak mungkin lah gitu. Oke, jadi ini udah makin canggih. Sambil nyuci piring aja bisa buka Iya. link gitu Iya. ya. Teguh ya. Ya. Kalau arti bahasa Inggris buat kalian tuh apa sih? Kalau saya karena sudah pasti bahasa Inggris ini pasti sangat berperan penting untuk bukan program kerja sih lebih ke masa depan kita. Oke. Mungkin kalau saya bahasa Inggris mungkin already be my second language dari setelah Indonesia mungkin saya ngerasa bahwa bahasa Inggris buat saya nyaman. Saya punya minus di pelajaran lain kayak matematika, berhitung saya minus, tapi mungkin di bahasa Inggris ya masih bisa dicoba. Terus have my own dreams. I want to go to abroad for working and studying. So it means that I need to speak well. So I learn every day with my on social media or even I took a course. I learned a lot of English because now as English is already it's now is international language. So you must be learn about it. Oke. Dari Jalan Cendrawasih nomor 10 Padang Tekukur Alor 97,2 MHz Sereri Stasiun Produksi Alor. Selamat sore pendengar, kita jumpa lagi di Sore Ceria sore ini ya. Tepatnya Jumat 20 Oktober 2023. Kali ini bareng sama dua siswa dari Man Alor ya, Iya. Madrasah Alia Negeri Alor. Langsung aja kita sapa. Ada Teguh dan Nazifa. Halo, Halo. selamat Halo, sore. Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak man yang sopan-sopan. Oke, ini kita kenalan dulu satu persatu ya. Ada bersatu kita Teguh. Oke, Teguh. Siapa nih nama lengkapnya nih? Teguh Abdus Ya Nur Salam. salam kami. Udah langsung, aduh kan nama berubah ya. Ya. Sorry, Teguh Nur Salam Kamis. Ya. Oke, dan juga Nazifa Umar. Iya. Ya, betul, nggak tertukar ya namanya. Tapi ini bukan, ini nama marga ya, Kamis ya. Iya, marga. Bukan kamu lahir hari Kamis bukan. Oh, enggak. Bukan. Tapi lahirnya hari apa? Ya, Di hari lahir pasti ya. iya. Soalnya tidak pernah lihat akte kelahiran sih. Oh gitu. Ya, OMG. mungkin pernah lihat cuman lupa. Lupa lihat harinya nih. Lahir tahun berapa sih kalian? 2007. Ya, sama 2007. Aduh, muda banget, newbie. Oke, jadi kalian berdua ngapain nih kesini?
kan diundang Ah, oke. menang kompetisi. Keren banget tuh. Oke, kita kasih tepuk tangan dulu nih. Mereka baru aja dapat juara satu untuk lomba debat bahasa Inggris ya. Iya, Ini Kak. dalam rangka memperingati bulan bahasa yang diselenggarakan oleh Universitas Tribhuwana Iya. Alor. Iya. Oke, Kalabahi. Ya. Keren banget nih. Oke, ngomongin soal bahasa Inggris pasti yang di luar sana udah ngeri duluan nih. Ini temannya Pasti matematika sih. ya. Aha. Ya, Tapi kalian ini basicnya kelas IPA ya, Iya. 11 IPA. Satu kelas enggak? Enggak enggak beda. beda. Saya IPA 4, Nah, saya IPA 2. Oke, gimana nih ceritanya bisa ikut lomba debat bahasa Inggris nih? Ini kan seharusnya anak bahasa nih yang ngikutnya. Kenapa kalian anak IPA ambil lahannya anak bahasa? Mungkin karena emang Mhm. basic sudah tertarik, jadi Mhm. ya oke lah belajar antara IPA dan juga bahasa, Mhm. ada keduanya. Oke. Ya, selain itu kita juga bergabung sama satu organisasi sekolah. Mhm. Jadi organisasinya itu bernama English Club. Jadi di situ melatih anak-anak untuk bisa berbahasa Inggris dengan fasih gitu. Oh, keren. Jadi kalian berdua anak English Club nih. Iya. Iya. Oh, keren ya. Oke, jadi ini berdua dipilih sama guru gitu. Sebenarnya ini cuman inisiatif sih Kak. Jadi pas dibagi posternya ada surat, di dalam situ ada keterangannya kalau mau ikut ya silakan kontak Bapak Guru. Jadi saya juga berinisiatif sendiri. Assalamualaikum Pak, saya mau ikut lomba debat seperti itu. Oh gitu ya. Ya. Jadi ini sebenarnya terbuka buat siapa aja Iya, nih. siapa Iya. aja. Jadi emang yang terniat mau ikut lomba ini jadilah. Terus ada nih seleksi gitu nggak? Enggak sih Kak. Jadi biar kayak semuanya balance, semuanya bisa ikut dan itu akan diajar semuanya. Iya. Terus selama ini juga kita latihannya lumayan Keras. lumayan keras. Kayak Soalnya sekeras apa? Sekeras batu kan? Enggak ya. ya, Jadi kayak gimana tuh? biasanya tuh kita kalau latihan kadang kalau di jam istirahat kan kita sekolah dari jam setengah 7 pagi sampai jam 12 siang. Terus itu sesi istirahatnya ada 2 apa 1? Ada 30 menit. Ya itu sesi istirahat. dibagi 2 jam. Satu enggak sih? Ya 1. Jadi waktu istirahat tuh biasanya kita ngumpul di taman baru kita latihan. Habis itu pulang sekolah nanti sorenya jam 3 itu kita fight lagi sampai maghrib Atau gitu. kayak setelah pulang sekolah kumpul dulu kita belajar sebentar baru pulang ke rumah. Jadi biar sorenya tidak ada sesi belajar gitu. Ya, Oke, jadi dari pagi ya tadi. Jam berapa tadi? Jam 7, jam setengah 7. setengah 7. Itu belajar bahasa Inggris terus. Tidak sih ini kayak itu sekolahnya. sekolah. Sekolah. Nanti ada sesi istirahat, biasanya kita kumpul bahas ini itu. Kemudian biasanya pulang sekolah biar sore tidak datang kembali karena pasti capek. Jadi belajarnya pulang sekolah atau kalau misalnya tidak kan kita juga punya kesibukan masing-masing ya Kak. Iya. Jadi biasanya sore kita datang lagi belajar sampai ya mau maghrib. Oke. Terus pulang sekolah itu dari jam berapa tadi sampai jam berapa? Jam berapa sih? Jam setengah? Sampai jam 3 pasti nih pulangnya. Iya bisa Iya, sih Kak, kadang-kadang. sampai jam segitu. Ya, pulang sekolah jam 1 biasanya. Ya pulang sekolah itu jam setengah setengah 12. Setengah 12 ya. Ya. Nanti belajarnya sampai setengah 3 biasanya belajar untuk persiapan lombanya sampai setengah 3 pulang ke rumah. Kadang kita ada sesi belajar 2 kali. Jadi setelah Ya, pulang ya. sekolah belajar, belajar untuk lomba. Nanti setelah datang sorenya lagi belajar lagi. Aduh, ini capek juga ya otak saya. Mikirnya aja capek gimana yang mau jalanin. Tapi itulah masa sekolah. Untung aku udah lewat duluan. Oke, jadi itu persiapan ya. Iya. Khusus kalian English Club berarti. Ya. Berarti yang daftar lomba itu semua anak English Club gitu ya? Iya sih Iya, Kak, semuanya. soalnya mungkin yang minat bahasa Inggris tuh kayak orang bilang kadang orang takut-takut untuk coba. Takut. Jadi ini yang kayak cuma yang minat, emang kayak saya punya ambis besar pengen belajar bahasa Inggris lebih, pengen cari pengalaman, jadi Ya. ikut gitu. Oke. Oke, baik. Terus kalian selama persiapan itu berapa lama tuh sebelum lombanya? Itu sekitar 1 bulan tidak sih? 1 bulan. 1 bulan ya. Ya, jadi itu ya kayak tadi lah. Jadi selama 1 bulan tuh kita jam istirahat kita latihan. Terus mau pulang juga ngumpul-ngumpul bahas-bahas dikit atau tidak nanti sorenya dari jam 3 sore sampai mau masuk maghrib itu latihan lagi gitu.
Oke, seru banget 1 bulan kurang lebihnya ini persiapan. Emang lombanya kapan kemarin? Tanggal berapa sih? Tanggal 19 tuh 9 penutupan. Mm. Sekitar tanggal September apa Oktober 3 ini? hari. bulan ini Oktober. Baru-baru aja Iya. nih. Ya, Baru kemarin berarti Dimulai gitu ya? tanggal 16, 16, 17, 18, 19-nya kemarin penutupan. Pas memperingati ulang tahun saya 19. Oke, canda, bercanda. ya. Oke, jadi 1 bulan nih kurang lebih persiapan buat lomba ini, di push terus gitu ya. Ini kalian emang belajar di klub sendiri atau ada gurunya gitu? Eh, Ada guru pendamping sih. Jadi biasanya kalau hari-hari biasa itu biasa kita ada les tiap sore. Bukan sih, kayak seminggu itu bisa 2 kali, hari Kamis dan Jumat tuh ada schedule untuk belajar bahasa Inggris sama guru pembimbing. Kalau saya sendiri opsionalnya saya ikut les sih Kak. Les bahasa Inggris sendiri, Ah. private. Hampir setahun. Oh, ada private sendiri di luar Ya, sekolah, di luar jam sekolah saya ambil les sendiri di rumah atau? di rumah pakai Zoom online. Oh, keren nih. Oke. Kalau Teguh gimana? Ada juga private sendiri? Private sendiri sih tidak ya, soalnya lumayan sibuk di rumah. Jadi kalau untuk les-lesnya tidak, paling ikut di sekolah Aduh, saja. sibuk apa di rumah, Ya sayang? biasa untuk ukuran anak SMA ya paling tugas numpuk gitu. Apa ya? A day of my life Ya. gitu. Oke, jalanin rutinitas yang padat nih ya, Ya. seharian gitu. Oke, jadi waktu kalian daftar ikut lomba itu berapa nih dari sekolah kalian yang ikut juga lomba itu? Ada sekitar 12 orang ya, sih Kak 12. daftar. Itu emang masing-masing udah ada berapa mata lomba gitu? Ada satu. Semuanya ada 4 mata lomba. Pertama ada debat bahasa Inggris, Terus yang kedua itu ada spelling bee. kemudian ada storytelling dan juga bahasa daerah, storytelling bahasa daerah. Tapi emang mungkin bahasa daerahnya kurang berminat, jadi kami cuma ikut 3 mata lomba. Ada debat, ada storytelling dan juga ada spelling bee. Wah, kurang yang kurang ini emang bukan orang Alor semua yang sekolah di situ ya? Kok nggak ada yang ikut lomba bahasa daerah nih? Mungkin kurang minat ya Kak, apalagi Minat, ya. sekarang kan kebanyakan orang lebih tertarik kayak belajar lain dibanding bahasa daerah. Tapi kalian berdua tahu nggak bahasa daerah sini? Ini Eh, ada kalian lahir di sini kan? Iya. Asli di Ya, sini, kalau maksudnya saya daerah. lahirnya di Alor. Oke, tahu bahasa Alor tidak? Bahasa Alor sedikit-sedikit sih. Bahaya ini. Ya. Nanti tanya Bapak Ibu guru ya. Ya. Ada itu guru. Kalau ada guru pelajaran lokal gitu ya. Ada sih Kak. Dulu muatan lokal Iya. gitu ya. Sekarang dipisah sih, seni budaya, Mhm. ada prakarya, jadi pisah. Makin banyak cabangnya gitu ya. Oke. Oke, jadi tadi 12 orang yang ikut ya. Ya. 3 mata lomba. Kalian langsung milih sendiri ya untuk debat ini. Iya. Ya, langsung milih. Jadi awalnya karena tidak tahu bahwa debat ini akan pakai British Parliamentary, jadi kita ada 3 orang, saya, Teguh dan juga teman saya yang satu. Kemudian ada tim yang kedua, tapi karena dibilang bahwa kita harus pakai British Parliamentary, jadi Jadi dua-dua. kita dipisah. Saya bersama Teguh dan ada lagi teman saya, Firsa dan juga Fajri. Fajri. Itu pakai apa maksudnya tadi? Maksudnya Itu gaya-gaya berdebat. debatnya. Gaya Kalau- Jadi depan. kan ada sekitar 4 ya. Ada British 4. Parliamentary, Asian Asian, style, American, sama Australia. ya Australia. Australian Oke. style. Oke, ada yang orang bilang English British kayak Iya. gitu ya, Ya, gitu. English American. Yes, alright. yes no aja ya saya. Oke, lanjut nih. Terus ini beda nih, berarti 2 tim itu 2 style atau? Satu Sama sih. style, Sama juga. semuanya emang pakai British Parliamentary. Mhm. Jadi emang debatnya kayak kita dari sekolah yang berbeda. Jadi nanti kita 2 orang, jadi nanti dipasang-pasang. Jadi kayak jatuhnya kita kayak 4 orang dalam satu tim Iya. gitu. Tapi emang masing-masing mempertahankan argumennya sendiri. Jadi dia punya penilaian juga masing-masing. Ya, tapi ada Oke. 2 penilaian utama sih. Mhm. Jadi yang pertama tuh kan dibagi tim, ada yang namanya tim government sama tim Oke, oversight. dekat Jadi- sama Mac. Jadi saya. kalau Oke, untuk tim government tuh itu dibagi 4. Yang pertama ada prime minister, itu tuh dia itu pembicara pertama. Terus
yang kedua ada Deputy Prime Minister. Ya, itu dia pembicara kedua. Lalu yang ketiga itu Member of the Government. Yes, the third Ya, member. itu dia tuh fungsinya untuk merebuttal atau menyanggah apa saja yang dikatakan oleh tim lawan gitu. Terus kalau yang keempat itu ada government wide, jadi itu dia menyimpulkan apa yang sudah pembicara 1, 2, sama 3 sampaikan dari awal berdebat hingga akhir gitu. Ini emang di lomba itu harus ada 4 orang gitu ya atau? Ya, karena itu karena British Parliament, jadi emang harus begitu, Kak. Jadi satu tim kalian 4 nih berarti? Ya, ada yang dari sekolah yang berbeda, tapi karena waktu itu laki number, mungkin Lucky number. harinya laki, jadi pas tarik lotre, kita sama sekolah dua-dua. Pada kita man grup A dan man grup B itu Satu tim. Satu timnya kan. Iya. Oh, jadi diacak random Iya. untuk tim gabungan itu Iya. gitu ya. Seru nih. Oh, jadi ini yang bikin kalian solid. Jadi sebenarnya kalian 4 orang nih Ya. yang lomba juara satu lomba debat ini. Di kita ada 2 orang, maksudnya Dua dalam satu tim. tim 4 orang nih, tapi kan dari tim yang berbeda, jadi dari segi penilaian pun berbeda-beda gitu. Oh, Dari gitu. masing-masing tim punya penilaiannya tersendiri. Oh, baik. Jadi tim dasarnya gitu, tim asalnya itu Iya. penilaiannya tetap ke dua orang Iya. gitu ya. Ya. Walaupun pada perjalanan lomba itu kalian Berempat. tim gabungan berempat Iya. gitu. Iya. Wah, seru banget nih. Oke, ini kita boleh tahu nggak materi apa nih yang kalian pelajari waktu itu sebelum lomba? Emang sebelum lomba udah dikasih materinya gitu atau pas lomba baru dikasih gitu? Baik. Lebih ke kalau materi sih tidak ya, lebih ke motionnya, jadi topik debatnya begitu. Iya, betul betul. Kalau untuk materinya nanti kita cari sendiri. Jadi itu dibagi kayak Hamin 2 minggu atau Hamin 3 No, minggu? Hamin 2 minggu ya nggak sih? 2 minggu. Ya, 2 jadi minggu. kasih awalnya 15 mosi. 15 itu kita harus cari semua Iya. mosi untuk dipelajari. Karena mungkin dari pihak universitas sendiri mungkin menyangka kayak ada banyak tim yang akan daftar, jadi emang Mendaftar. mosinya banyak 15. Oke. Tapi pas pergi TM kemarin ternyata cuma ada 4 sekolah, cuma ada 3 dari 3 sekolah yang mendaftar dan cuma ada 4 regu. Jadi akhirnya mosi itu dipangkas dari 15 ke 5 mosi. 5 mosi. Tapi sebelumnya udah kalian pelajari nih 15 mosi. Ya sudah, Kak. Oh, Makanya DMG. kami gencar terus belajar Iya. mencari mosinya. Semangat. Oke, semangat kakak. Ya. Jadi 15 mosi nih belajar gimana nih ini. Aduh, itu kayak gimana ya cari positif negatif biasa Iya. gitu ya, Ya. positif vibes-nya gitu ya. Terus gimana tuh persiapan 15 mosi itu dari Hamin 2 minggu tadi? Ya, Hamin 2. Itu gimana tuh berdarah-darah tuh kayaknya persiapannya. Sebenarnya sih karena kan kita waktu itu kan untuk dari MAN ada tim A sama tim B. Jadi kita punya pembimbing Mr. Kemang itu bilang nanti untuk tim A itu cari untuk governmentnya, terus tim B itu cari untuk oppositionnya. Jadi nanti kita bertukar informasi biar tidak terlalu susah begitu. Jadi itu juga merupakan salah satu trik sih. Oke, ini trik metode gitu ya yang Iya. kalian bikin biar lebih simpel belajarnya daripada belajar semua. Jadi kayak dibagi tugas gitu Iya. kan, Iya. terus saling sharing gitu. Oke, terus gimana lagi nih kalau dari Nazifa sendiri nih melajarin 15 mosi tadi itu? Jadi awalnya kan banyak juga tugas dari sekolah, jadi emang harus bisa pintar-pintar manage waktu Ya, untuk manage waktu. cari mosi yang begitu banyak. Tapi pada akhirnya satu hal yang harus disyukuri bahwa pada saat TM itu cuma dikasih 5 mosi yang kayak Hamin 1 dikasih 5 mosi, kayak alhamdulillah sekali gitu. Akhirnya Karena- lebih mantepin iya. ke itu Iya. gitu ya. Akhirnya setelah pulang TM saya bilang ke mereka bahwa semua telah diganti kayak mosinya. Akhirnya kami cari. Terus waktu itu kamu mau belajar, tapi emang teman saya satu ini ada kendala. Jadi emang kami ada persiapan sendiri saya di rumah. Baru kami ini belajar sedikit Baru saja. oh gitu. Jadi ini TM-nya Nazifa sendiri yang ikut gitu ya? Iya, karena karena diminta perwakilan. Oh, perwakilan aja. Jadi 4 orang aja tuh di sana tuh yang untuk debat gitu ya.
Debat mewakili timnya itu yang debat kayak cuman saya sendiri, karena emang teman-teman lain juga punya kesibukan sendiri dan Ya. dibilang cuman perwakilan satu aja. Ya, Oh, satu tapi aja. dari sekolah lain satu juga gitu, satu-satu orang. ada sih yang bawa siswanya kan ke Oh. sana juga. Ini biasa pas TM aja udah kayak wah ini saingan kita kayak kompak Iya. bener gitu kan. Bener sekali. Nah, jadi gimana tuh waktu itu? Jadi waktu itu saya duduk terus saya lihat ada anak-anak, wah ini nona-nona cantik nih pasti jago bahasa Inggris semua. Saya sudah pesimis duluan, saya bilang Apalagi sendiri lagi Iya. nih datangnya. Iya. Tapi didampingi guru. Iya, Iya. dengan Mr. Kemang saya bilang ke mereka, wah kita kayaknya Agak harus susah. mundur, iya agak susah. Saya ini dok kan bisa bahasa Inggris semua nih. Jadi sudah pesimis duluan, tapi kita bilang bisa karena kita tiap sore nih kita ini mungkin Ada hasil dari latihan. tiap sore kita datang latihan tuh harus ada hasilnya, kita harus bisa. Oke, orang-orang biasa tiap sore jalan-jalan makan salome, ini makan materi bahasa Inggris nih. 15 Iya. emosi kawan. 2 minggu ya. Jadi ini selama 2 minggu pasti kemana-mana aduh. Ini emosi ini, hafal ini, pasti Oh, gitu iya, ya. betul. Iya. Kalau kalian di luar dari sekolah, metode belajar di sekolah kayak yang waktu istirahat terus jam pulang, itu pribadi sendiri di rumah kayak apa tuh? Pasti tidur bangun sama materi itu ya. Teguh gimana? Kalau untuk motionnya itu kan nanti kan tadi kayak yang kita bagi gitu kan. Udah dibagi jadi Iya. dari 15 itu. Jadi Iya, bagi 2 aja gitu ya. Ya, tapi kalau untuk yang 5 motionnya itu kan ya separuhnya sudah kita cari, Mhm, jadi ya mhm. tinggal dipelajari lagi lebih detailnya. Oke. Jadi waktu sebelum 5 itu maksudnya itu udah kalian pelajari Ya, juga sudah. kan banyak-banyaknya itu. Nggak susah gitu. Untuk susah sih ya pasti ya susah, Mhm. tapi ya karena kita sudah bertekad untuk ikut lomba jadi ya harus diusahain gitu. Gimana nih kamu yang katanya sibuk dengan daily activity Oke. terus gitu harus ngatur belajar musik tiap hari. Kalau saya sih ya betul lah kata partner saya, kita harus memanage waktu dengan sebaik-baiknya. Jadi kalau untuk tugas itu biasanya di jam 4 subuh sehabis bangun sholat itu baru dikerjain. Itu tugas sekolah. Ya, tugas sekolah. Aha, itu dari Teguh ya. Ya. Jadi ini nih sistem belajar masing-masing nih. Kalau Teguh di rumah kayak apa tadi subuh gitu ya. Ya, kalau selama yang kita lomba ini, kalau selama lomba tuh biasanya kan ada website belajar tuh banyak juga. Jadi kalau untuk belajar sih tidak terlalu ribet ya kalau tidak dengar pembahasan langsung dari guru, karena dari guru-guru sendiri juga sudah menyiapkan beberapa apa namanya link-link belajar. Ya, Dari itu mana biasanya kalian belajar? dari Man itu sudah dibuat link-link belajar. Jadi nanti kita langsung di-share sama gurunya linknya. Jadi kalau tidak dapat pembelajaran di sekolah juga bisa dapat dari rumah. Jadi kalau untuk tidak mengerjakan tugas ya tidak mungkin lah gitu. Oke, jadi ini udah makin canggih. Sambil nyuci piring aja bisa buka Iya. link gitu. Iya. Teguh ya. Iya. Kamu kerjaan apa sih yang bikin repot di rumah biasa? Di rumah ya tidak terlalu. Kalau untuk pekerjaan seharian ya tidak repot-repot amat, cuman tugas doang gitu. Tugas. Biasa aja begitu, pokoknya rapiin rumah kita aja ya. Atau Rapiin rumah ada enggak kakak. juga? Oh, ini ngarang berarti. Tadi katanya dia sibuk. Ini jangan-jangan Ya, sibuk main kan. HP nih, jangan-jangan. Sibuknya tuh lebih ke Apa aja? jalan-jalan. Tuh kan. Iya. Jalan ke mondar-mandir ke istri gitu. Tidak sih, jalan-jalan tuh biasanya Kemana? kita kan biasanya kan ada tugas kelompok, satu pelajaran tuh namanya multimedia. Jadi itu biasanya kalau kita kelompok tuh kita harus ke destinasi wisata lah, Oh, apalah gitu. gitu. Jadi itu nanti kita harus record, terus kita harus sambil ngomong juga biar nanti Betul, bisa betul. dijadiin tugas juga. Sama itu tugas juga sih. Jadi ya kalau dikatain sibuk ya memang sibuk. Sibuk karena tugas sekolah. Iya. Gitu aja. Dari tadi aku pikir dia sibuk itu nyapu ngepel di rumah. Ternyata sibuk kerja tugas sekolah juga ya, Ya. ujung-ujungnya. Keren. Pokoknya ini kan bisa jadi inspiring juga gitu kan, yang mendengarkan gitu teman-teman lain gitu kan. Ini loh saya bisa ngatur waktu sambil ngerjain tugas di rumah, bantu orang tua juga. Bantu orang tua enggak ya?
No, bantu Nah. dong. Kan kalau untuk saya pribadi kan ayah punya usaha Oh kecil-kecilan. gitu. Jadi biasanya kalau sambil kerjain tugas di rumah ya sambil jaga jualan Hmm. juga gitu. Oh keren, nah itu tuh keren tuh kan. Jadi bisa mereka ini selain juga sekolah tapi ngebantu orang tua juga, nih positif banget nih Ya. kan. Kalau siapa namanya? Nazif. Nazifa. Aduh sorry nih. Namanya kerennya. Keren loh sampai susah nyebutnya. Kayak maksudnya langka namanya. Langka nggak tuh? Artinya apa sih? Nazifa itu bersih. Oh, Keren. Seperti wajahnya bersih. Semoga hatinya juga ya. amin, amin. Oke, kalau belajar di rumah gimana metodenya? Biasanya kalau pulang sekolah paling istirahat, terus malamnya sebelum les itu biasanya kerja PR, atau kalau misalnya sambil les sambil kerja PR juga. Nanti setelah les untuk lomba ini cari mosi, biasanya berbahan sambil makan sambil cari mosi, biasanya seperti itu sih Kak. Kesibukan Oke. di rumah pulang sekolah mungkin bantu mama, bantu orang tua, pagi juga gitu sebelum ke sekolah. Serius ya? Kalau nggak usah diceritain itu Ada maksudnya. ada kakak jadi bagi-bagi tugas. Oke, kalau saya sih dulu ya kalau ada kerjaan kalau nggak ada ya udah. Gitu kan. Ya, Emang anak sekolah itu kan sibuk ya. ya. Lagian kayak gimana ya kalau di negara lain tuh kan belajarnya cuma beberapa jam gitu. Tapi kalau di Indonesia kan dari pagi sampai ketemu pagi itu belajar terus. Iya, karena kita juga harus bersaing sama em, orang-orang di luar kota ya. Contohnya seperti di Jakarta lah, di Juga ada. Jawa, Bandung, Jakarta. gitu. Jadi kayak kalian ini kan usia kalian juga harus ada tuh waktu main gitu kan. Ini kalau Ziva sama Teguh sendiri waktu mainnya kapan ya? Kalau saya Itu waktu main jalan-jalan itu tadi. enggak sih, itu kalau jalan-jalan juga itu juga cuman karena tugas, tapi aslinya orangnya tidak suka jalan-jalan Oh gitu. gitu. Jadi paling Oh. kerjanya di rumah. Mhm. Kalau tidak ada kerjaan ya tugas, ngerjain tugas gitu. Nggak bosen gitu. Kayaknya kalau misalnya boring belajar terus gitu, larinya kemana dulu untuk Dengar refresh gitu? music. Iya asik, dengerin kita ya. Iya Ya. dong. Nanti terus request nih lagu anak muda gitu kan. Eh, Oke. Kita lagu- juga punya nih aplikasi RRI digital. Itu jadi Oh. kamu sambil rebahan tadi bisa ada juga tuh musik-musik album musik di dalam situ. Semakin canggih kan? RRI gitu loh. ya, Oke. makin cakep. Terus kalau Ziva mainnya apa nih biasanya? Karena di rumah juga jarang keluar rumah, jadi di rumah saja main HP atau berbahan. Tapi salah satu hal yang paling saya syukuri adalah ketika ikut lomba ini seperti ada pelangi gitu. Setiap sore kan datang ke sekolah. Iya. Sebelum kami latihan pasti ketawa dulu. Jadi asik gitu. Seru Saya, ya? saya senang. Jadi kayak saya biasanya yang kayak di rumah sendirian, saya bisa Rame keluar jadi. ketawa-ketawa. Walaupun Oke, jauh bener dari emang ya kebanyakan kalau anak sekolah tuh kayak lebih banyak waktu di rumah sendiri-sendiri aja, pas ngumpulnya baru seneng nih Iya. Iya. sama teman-teman walaupun ujung-ujungnya belajar juga. Iya. Tapi seru ya bersosialisasi kayak gitu. Oke, kita lanjut nih. Pas waktu lomba masih ingat waktu itu jalannya kayak perlombaan gitu. Ada berapa sesi? Tadi Ada. satu. Satu sih langsung di final. Langsung aja ya, karena Ya. sedikit Iya, cuma peserta 4 ya. tim, jadi sekali putaran. Iya. Itu bisa diceritain Kak waktu itu euforianya kayak apa Oh gitu. iya. Jadi waktu itu merupakan suatu hal yang sangat-sangat kebetulan karena di waktu malamnya itu kan sebelumnya kan H-2 sebelum lomba itu kan sudah dibagi 5 mosi. Dan pas-pasnya itu saya itu kan kebetulan belajar dari habis Isya sampai jam 3 subuh. Dan itu tuh OMG. tulis satu mosi yang itu mosi ketiga. Oh, iya. Dan sangat-sangat kebetulan mosi itu yang keluar di pas lomba Oh. gitu. Ini kayak kebetulan banget Iya, nih. kebetulan sekali. Makanya waktu dapat mosi itu langsung bilang, Ziva, dapat ini mosi dong. Kebetulan. Jadi sangat-sangat menguntungkan untuk saya pribadi gitu. Apalagi kan di situ saya posisinya sebagai Prime Minister. Jadi karena waktu technical meeting itu bilang poin utamanya tuh ada di Poin plusnya. poin plusnya itu ada di Prime Minister sama Opposition White. Dan alhamdulillahnya waktu saya dapat mosi itu
dan juga saya menawarkan diri sebagai Prime Minister. Jadi poin kita itu sangat tinggi gitu. Oh gitu ya. Kalau saya mungkin lebih santai sih Kak, soalnya saya cuma cari bahasa Indonesianya. Saya bilang mungkin kalau translate nanti saja, soalnya kalau kebanyakan translate juga kadang malas. Jadi saya cuma cari bahasa Indonesianya, saya buat di note di HP. Setelah diambil mosinya, ternyata yang dapat itu mosinya tentang Local language Local must language be the must be, important into our into school. our Into school curriculum. curriculum. Jadi bahasa lokal itu, bahasa daerah harus dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah. Nah itu gitu. ya, tadi setuju ya. Kayaknya dari awal bahasan kita nih, ini kayaknya masuk juga Bahasa nih. daerah. Itu Nyambung mosinya banget sih, Kak. ya. Jadi, kami dari government team kami setuju. Jadi waktu itu saya tulis di tempatnya, saya translate di tempatnya, saya tulis, kemudian kami kembalikan HP kan dikumpul, ya kami cuma pakai kertas. Gitu sih Kak. Oke, kebetulan banget ya. Iya. Jadi udah dihafal nih semalam, kalau Teguh pasti nih ya. Kalau untuk lomba itu biasanya tidak hafal ya, soalnya biasanya kalau gugup itu langsung hilang semua hafalannya. Harus paham ya Ya, berarti. jadi lebih ke memahami materinya dibandingkan menghafal gitu. Oke, itu kalau debat udah gitu ya sekarang. Iya. Kalau kecuali pidato gitu kan, nah hafal. Iya. Oke, seru nih ya. Jadi kalau bagian tadi apa Prime Prime Minister. Minister. Itu dia itu speaker satu. Jadi tugasnya itu yang pertama itu dia harus memperkenalkan tim, itu yang paling pertama lah. Terus yang kedua itu dia harus mendefinisikan mosi. Yang ketiga dia harus menjelaskan latar belakang kenapa mosi ini layak untuk diangkat dan diperdebatkan. Nah, lalu yang keempat itu yaitu menyampaikan argumen gitu. Oke, terus Ziva bagiannya? Saya jadi second speaker, jadi tugas saya itu saya meribat atau membantah first speaker dari opposite team. Kemudian saya menyampaikan argumen saya. Kemudian mungkin saya juga bisa membantah dari second speaker dari opposite team, dan juga the third speaker dari opposite team. Jadi itu sih Kak cuma membantah. Oke, jadi kalian ini tim yang setuju gitu ya? Iya, atau tim yang kayak setuju sama mosi. mosinya itu yang sebelah berarti harus, itu emang sebelahnya harus nggak setuju gitu Iya. ya? Tapi itu emang udah diundi tadi ya? Ya, Iya. sudah diundi. Oh, ini kayak susah banget. Jadi makanya mereka kan berarti kayak untung-untungan ya juga dapat mosi yang positif Iya gitu sih. ya. Iya. Kan kadang mosi kayak ada enaknya yang positif, ada enaknya yang negatif. Terus data sih Kak, Iya. tergantung datanya. Kadang kalau cari datanya gampang, kalau misalnya jadi tim positif. Kadang kalau misalnya datanya susah, ya minusnya di situ. Oke, jadi ini kayak satu poin ya, karena dapat mosi dan juga hal positif gitu kan yang harus Iya. didukung gitu. Oke, Teguh tadi belajar dari jam 8 pagi sampai subuh ya, hampir dari subuh ya. Isya sampai jam 3 8 subuh. malam tadi. Iya. Sekitar itu ya, malam sampai subuh gitu. Itu sempat sholat tahajud nggak? Nggak sempat, Sholatnya nggak sempat, karena cuman harus subuhnya tidur dulu ya langsung. biasa. Ya. Sebenarnya nggak tidur sih. Gitu, makanya kalau sholat kan tahajud biasa harus tidur dulu Iya, gitu kan. dianjurkan tidur dulu. Jadi nggak ini, tapi dapat ilham juga gitu. Dapat petunjuk Iya, ya. dapat. Ziva nggak dapat petunjuk nggak? Saya waktu itu kebetulan agak my period, jadi emang tidak sholat karena ini. Jadi cuman doa saya di situ, doa yang serius. Maksudnya kita kayak doa 3 kali. Pertama sebelum jalan itu ada pertemuan dengan kepala sekolah kasih nasihat ini. Kita doa. Setelah itu pas mau berangkat kita doa. Kita doa juga. Sebelum kompetisi doa lagi. Doanya double, triple kill. Triple kill. Oke deh, seru banget nih obrolan kita, dan juga kita live di akun sosmed kita di Facebook RRI Stasiun Produksi Alor ya. Jadi sore ceria ini tempatnya anak-anak muda yang kreatif nih, yang berprestasi dan juga yang bisa memberi inspirasi. Pengen tanya-tanya sama mereka berdua, boleh nih, silakan komen langsung di Facebook kita RRI Stasiun Produksi Alor di live Facebook kita ya. Oke, kita break sebentar dulu nih ya. Kita basahkan tenggorokan dulu, bibir dan tenggorokan. Sebelum lanjutin lagi obrolan yang seru kita, jangan kemana-mana pendengar, tetap di Sore Ceria RRI Stasiun Produksi Alor. Oke, 97,2 MHz RRI Stasiun Produksi Alor. Kita masih di Sore Ceria ya. Sore ini ya kita masih bareng sama
siswa-siswi nih berdua nih dari Alor ya, Madrasah Alia Negeri Alor. Mereka ini baru aja dapat juara satu lomba debat bahasa Inggris di Universitas Tribuana Kalabahi. Oke. Baik ya, tadi sampai jalannya lomba gitu. Itu berapa menit nih sesi lomba? Itu Hmm, biasa dibatasin waktu ya? Iya, Hmm. kalau ini kan setiap pembicara kan Hmm. 7 menit. 7 menit. Hmm. Jadi kalau 7 kali 8 Hmm. 64. Iya, 1 jam 56. lebih. Ya, Mm-mm. 1 jam lebih. 1 jam lebih ya. Mhm. Mm-mm. Oke, 1 jam ya kurang lebih gitu ya. Ini kalau semua ngomong gitu, berarti semua itu kalau semua tepat waktu gitu kan. Tapi Iya emang sih. semua tepat waktu. Untuk planner kan awalnya, aduh maaf sekali. Ya. Planner awalnya itu jam berapa ya? Jam 10 pembukaan. Iya, cuman kita datang dari jam 8. Iya, jam 10 pembukaan, jam 11 sampai 12 itu sesi debat, tapi karena mungkin ada kesibukan atau kendala, karena emang juri juga mungkin ada kendala lagi, jadi kita mulai sekitar setengah 12-an. Mhm. Habis sekitar jam setengah satuan, terus itu ada lunch. Mhm. Tapi maksudnya pas kalian ngomong tuh tiap 7 menit itu dihitung gitu ya? Iya, Ya, dihitungkan. Oh, ini duk dak duk. Perasaannya gimana tuh? Takut ini nggak sampai waktu kadang gitu kan? Atau kelebihan waktu gitu nggak? From my personality, tidak terlalu takut ya, soalnya karena ya mosi yang sudah disiapkan dari jam 8 malam sampai 3 subuh itu yang sangat pas untuk keluar. Jadi tidak terlalu takut gitu. Ini kayak udah menguasai Udah banget. pro banget gitu. Pro banget. Oke, tapi kamu nggak ngantuk waktu itu? Secara malam kan nggak tidur nih. Tidak sih, soalnya biasanya sehabis sholat subuh langsung doa, ya Allah semoga sebentar tidak ketiduran waktu lomba. Tapi emang sama sekali nggak ngerasa kantuk atau ditahan waktu itu? Tidak sih, karena debatnya seru, Oh jadi gitu Iya ya. sih, Kak. bawaannya ngantuk juga hilang. Oh oke, alarm nih yang bunyi. Alarm Pak, biar gak ngantuk. Oke, kalau Ziva gimana waktu itu? Kalau saya, Ada timer gitu kan pas. iya sih. Mhm. Kalau saya lebih enjoy sih, Kak. Awalnya sih tegang gitu karena Mhm. pas naik kan Oh. takut, tapi ternyata pas jalannya debat seru sih, kayak pengen ulang lagi. Iya, ulang lagi. Lebih enjoy. Ketagihan. Ini lomba yang keberapa nih buat kalian berdua? Sebelumnya pasti ikut lomba-lomba lain ya? Banyak sih, banyak. Kalau untuk debat saya sudah ikut yang kedua kalinya. Kalau yang pertama itu ada lomba debat Madrasah Fest, jadi itu tuh tingkat nasional, jadi mewakili NTT. Untuk semua madrasah ya, Iya. se-Indonesia gitu. Debat bahasa Inggris juga? Indonesia. Indonesia. Kalau untuk Ziva debatnya? Kalau saya ini debat pertama kali, tapi saya pernah ikut Expo Alor, Oh iya, Expo. presentasi potensi pariwisata mewakili Kecamatan Pulau Pura, itu dapat juara 1, alhamdulillah. Untuk kali ini debat pertama kalinya sih. Oke, kamu asli Pulau Pura ya? Oh tidak, Bukan. saya kalau misalnya suku mungkin saya mau suka bola sih, Kak, karena dari ayah saya, nenek, keluarga tuh penutur bahasa Kabola semua. Oke. Jadi di Alor ini banyak bahasa daerah juga ya? Banyak, Kak. Di NTT ada 72 itu 72 bahasa Oke. menurut data waktu itu. data dari Kementerian. Kemendikbud atau Kemendikbud ya Iya, Atau Kemendikbud. pariwisata? No, Kemendikbud. Kemendikbud. Oke. Lanjut lagi nih. Ini selama jalannya lomba ada nggak kejadian kayak yang aduh ini unforgettable gitu. Biasa tuh ada yang kayak mau lomba tapi wah ada kendala aja gitu. Kalian masih ada lagi nggak cerita-cerita kayak gitu? Kalau kendala sih lebih ke alam ya. Oh gitu iya, ya? Alam. angin, Kak, parah sih anginnya Anginnya. kayak Jadi itu waktu itu sempat kertas yang udah ditulis terbang-terbang. debat. Emangnya di luar ruangan gitu ya? Iya, Iya, kayak di aula di aula luar terbuka. ruangan. Ya, Iya. aula terbuka. Jadi Waktu kan saya sebagai pembicara pertama kan sedang menyampaikan mosi. Nah, terus tiba-tiba angin kencang datang. Jadi semua kertas di meja itu berhamburan semuanya. itu kamu juga jadi yang gimana gitu ya? Untuk Atau santai aja? waktu itu
sempat noleh dikit ke dia punya kertas, tapi setelah itu langsung diambil sama my partner sama moderatornya juga. Jadi ya tidak terlalu fokus sama dia punya kertas, lanjut ke Oke. materi debatnya gitu. Oke, seru-seru nih. Kalau saya jujur saya kayak gagap, jadi mungkin entah saya kayak gagap, jadi kadang bacanya pun saya tahu, cuman karena sedikit gugup, jadi saya bacanya gagap gitu. Ya. Agak terbata-bata Iya. kayak gitu ya. Ini nervous begitu. Oke, ini kalau kalian dukungan didapat seperti apa dari sekolah itu pasti. Pasti. Heboh. Selain itu ada siapa lagi nih support system kalian? Teman-teman tim Hore ada ya? Atau mereka nggak nonton? Nontonnya lewat live IG. Jadi Karena- waktu kita perform itu kan English Club sendiri punya akun IG. Jadi di situ langsung live streaming. Jadi anak-anak yang lain juga bisa ikut nonton gitu. Gimana? Kalau saya dari orang tua sih kak, dari ayah, dari ibu tuh support system yang paling kuat. Iya, betul sekali. Ayah saya waktu itu bilang mau ikut nonton, tapi karena beliau ada kendala, jadi emang tidak bisa ikut nonton juga. Tapi terbuka nih untuk Iya, siapa aja yang terbuka, mau siapa nonton aja. boleh gitu ya. Oke, baik. Oke. Kalau misalnya ini dukungan, biasa ada tuh yang kayak orang tua sampai pada momen kamu ini terlalu banyak waktu di sekolah, bener nggak kamu belajar di sekolah kayak gitu, ada nggak? Ada. Ada juga Kalau untuk ya. saya ada. Soalnya kan untuk debat sendiri ya, debat yang ini itu kan kita biasanya pulangnya sampai maghrib. Jadi pas pulang itu langsung ditanya, buat apa saja di sekolah begitu. Jadi sama ya biasa kalau kita ada lomba atau ada kegiatan begitu pasti pulangnya ya hampir maghrib gitu. Cuman kan kalau saya orang tuanya agak strict parents sedikit, jadi untuk keluar batas pulangnya tuh sebelum sebelum di Azan. masjid itu mengaji ya, bukan azan. Untuk maghribnya itu sudah harus pulang. Ngaji ini habis azan atau sebelum? Sebelum azan itu ya. azan. Kalau saya sih orang tua mungkin lebih suka saya itu bersosialisasi di rumah. Diam Gitu. di rumah kadang orang kadang jengkel kenapa tidak benar. keluar rumah. Ada yang kayak kamu ngeram ya di dalam di kamar aja gitu. Jadi bersyukur karena ayah mau antar tiap hari pulang balik sekolah atau kayak pulang setiap sore mau jalan ya tolong antar ya jalan. Asik Kayak nih. support system Ih, sekali. bangga banget ya udah SMA. Biasa kan ada yang kayak kemana-mana sendiri aja, tapi ini orang tua pasti seneng banget ya Iya. kalau nganterin kamu gitu. Tapi kamu introvert ya di rumah aja gitu? Kalau misalnya bilang introvert sih enggak juga sih. ya. Ambivert tapi enggak juga sih, kayak saya lebih ke extrovert karena saya suka talk ke semua, suka bersosialisasi. Benar. Tapi kalau di rumah ya itu Emang diem. mungkin karena nggak ada temen Iya. Saudara lain nggak ada? Saya punya adik 2. Cuma adik saya yang satu ke Bandung belajar di pondok, adik saya yang satu masih SD. Oh, kamu sulung berarti? Iya. Oh, gitu ya. Jadi kayak teman sama adik aja, sama orang tua aja. Kalau tuh gimana? Ya kalau saya tuh 11-12 ya sama Nazifa. Oh, gitu. Kerjanya cuma di rumah mulu. Cuman alhamdulillah yang tinggal sekompleks itu kenal saya karena kan kalau setidaknya saya ada belajar, terus kalau orang belanja kan pastinya saya yang layani begitu. Keren. Jadi ya walaupun tidak keluar rumah juga orang tahu ini Teguh begitu. Ya, ini abang-abang Teguh, bukan Maria Teguh. Ya. Ini Teguh Nur Salam ya. Ya, salam. Oke. Terus pas momen kalian diumumin jadi juara gimana tuh waktu itu? Ekspresi kalian. Ekspresi saya kan waktu itu jujur karena kan kita dari MAN kan kirim 2 tim, jadi satu tim itu 2 orang, jadi total 2 tim berarti ada 4 orang. Nah terus untuk saya waktu itu duduknya agak sedikit berjauhan sama my partner Nazifa, jadi saya duduk sama personil dari MAN tim B satu. Jadi tim B. tim A ya. Lupa nih baru kemarin padahal ya. Iya. Jadi jujur waktu itu kan dia agak nervous soalnya waktu penyampaian materinya dia juga agak sedikit gugup, jadi dia ngefeel-nya
kayaknya tidak masuk atau tidak, Gitu. nyasarnya di juara Tiga. 3 gitu. Tapi alhamdulillah waktu pembacaan juara kan ada 3 sekolah yang mendaftar untuk debat. Yang pertama ada SMA Tamalabang, terus SMA Santo Yosep sama Man Alor. Jadi alhamdulillah eh, teman saya yang awalnya nervous ini begitu dibacakan juara 3 kan udah jadi punya Orang lain. ini Santo Yosep. Jadi dia langsung Tinggal dua nge-feel. nih. Tinggal dua itu ini para penonton atau yang sudah hadir di situ langsung teriak-teriak Man Alor gitu. Jadi dia langsung bilang, wih berarti kayaknya untuk Man tim A atau yang timnya dia itu dapat juara 2, terus timnya saya sama Nazifa ini dapat juara 1, dan alhamdulillahnya ya sama seperti omongannya gitu. Jadi ekspresi waktu itu sempat kaget juga karena tidak menyangka sih bisa dapat juara 1 walaupun sudah perform dengan sangat bagus, walaupun ada sedikit kendala, tetapi untuk mendapat juara 1 ya sedikit kurang yakin gitu. Tidak mudah sih, Kak. Iya, Gitu ya, karena ini kan nggak nyangka ya. waktu penilaian juri juga waktu itu sempat naik turun gitu Iya. ya. Jadi ada yang bilang, oh timnya tim B dari Man ini bagus banget, cuman kurangnya ini. Oh, kalian langsung di ini ya, Iya, Ya langsung dikomentarin dikasih ya? komentar. Setiap tim langsung dikasih komentar. Pas habis debat ya. Iya. Jadi padahal kalian ini udah banyak dapat komen gitu. Jadi Iya. udah nggak yakin lagi gitu. Heeh. Jadi waktu itu sempat nge-feel kalau yang juara 1 tuh bukan dari kita berdua. dari tim Iya. A. Karena saya ngelihat bahwa Fajri itu Mm-mm. teman saya itu dia lebih bisa menyanggah, tapi ya memang juri juga kayak kasih komentar bahwa ada sedikit negatifnya. Iya. Oke, dari mungkin argumen yang disampaikan itu ada hal negatif yang membuat mereka nggak jadi juara gitu ya. Maksudnya itu dalam konteks bahwa mereka menyanggah, tapi terlihat seperti diskusi. Berdiskusi. Oh gitu. Poin minusnya di situ sih, Kak. Oh gitu, itu yang bikin minus ya poin mereka. Ya. Oke, lebih ke materinya gitu ya. Bukan ke penyampaian caranya gitu kan. Oke, jadi mereka yang juara 2 waktu itu. Alhamdulillah. Oh, jadi borong piala. Waktu itu gimana dengar itu, pasti ini seru nih kalian rame-rame lompat gitu kan. Seneng sih, Kak. Tapi kita harus tetap jaga attitude Oh ya. gitu ya. Jadi jaim ya. Saya keringat dingin saja suruh gini-gini. Oh gitu. Terus pas dibacakan alhamdulillah gitu, Man dapat 1 semuanya. Kita borong 6 piala. 6. Nah, ya 6 6 piala. piala. Oke, lomba-lomba mata lomba lain ya. Wah, keren. Yang lain nanti boleh mampir juga nih. Boleh. Oke, selain itu dapat apresiasi apa lagi? Yang ada piagam penghargaan, terus piala sama sedikit uang saku. Iya. Pembinaan kayak gitu ya. Itu dipakai buat apa? Jajan ditabung? Ditabung sih, Kak. Iya. Itu biasa kan ada jadi tanda mata gitu kan, dibeliin apa gitu. Teguh nggak? Kalau saya biasanya kalau dapat uang hasil juara itu biasanya dikasih ke mama. Oh, ini lebih berkah ini, insya Ya. Allah ya. Semua karena doa mama Iya. gitu kan Ya. biasanya. Oke, ini positif semua nih hal yang mereka buat ya. Terus dapat juara 1 nih, harapan ke depan kayak gimana dari kalian berdua? Pengen ini nggak ada lomba lanjutan lagi ya berarti? Ada Ada sih, sih. Kak. Tingkat Nanti tanggal 23 nanti di sekolah ada lomba bulan bahasa yang diselenggarakan di sekolah itu. Saya ikut duta bahasa, insyaallah Teguh. Kalau saya ikut debat Debat. lagi. Wah, Tapi bahasa seru nih. Indonesia. Nah, terus nanti saya lagi ikut kompetisi duta siswa Indonesia, mudah-mudahan nanti ikut step-step bisa lolos. Amin ya, kita doakan yang terbaik ya deh buat kalian meraih prestasi masing-masing. Amin. Berarti ini lomba di sekolah ya. Ya. Kalau duta bahasa tadi, duta siswa tadi? Duta siswa itu dari event nasional. Mhm. Itu Oleh? ada di Medan oleh Oh. Lingkar Aspirasi. Oh gitu. By online atau? Ya, gimana? untuk step-stepnya by online, tapi kalau untuk masuk ke final, kalau sudah final itu ke Medan untuk penentuan atau pemilihannya. Oke, keren-keren. Oke deh, yang terakhir nih, kalian mungkin bisa ngajak juga nih teman-teman di luar sana yang lagi monitor kalian, lagi dengerin biar bisa berprestasi juga buat mereka gitu kan. Jadi kasih motivasi apa gitu, silakan buat mereka. Teguh. Kalau saya sih ya
karena kita sebagai generasi emas uh, periode 2024 hingga seterusnya, jadi kita itu harus menunjukkan potensi-potensi diri kita. Apalagi untuk masyarakat di Alor sendiri, itu khususnya ya di sekolah saya itu kebanyakan siswa menganggap kalau Bahasa bahasa Inggris nih apa sih suatu gitu. hal yang sulit. Iya, suatu hal yang sulit. 11-12 lah sama matematika, fisika, kimia gitu. Jadi kalau dari saya, kita harus selalu menunjukkan potensi diri kita sehingga kita bisa bersaing dengan sekolah-sekolah di luarnya nanti. Kalau saya jujur saya dapat beberapa hal bahwa ketika I'm trying to speak English, like some of people say that it's not the place for you to speak. You can go to anywhere to say that. Sebenarnya itu saya tanya ke orang tua saya, apakah itu bentuk diskriminasi? Orang tua saya bilang itu bukan diskriminasi, tapi itu bentuk ketidakmampuan. Itu yang membuat saya terus belajar, dan I'm here to say that to you all. Bahasa Inggris bukan sesuatu hal yang harus ditakuti. Dan jujur saya sendiri belajar bahasa Inggris dan saya dapat sekali manfaat, dapat sekali banyak hal yang bisa saya pelajari. Saya bisa speaking dengan baik dengan orang-orang sekitar. Kemudian bahwa sekarang ini satu hal yang harus kita tanamkan adalah bagaimana cara kita belajar dengan baik, karena sekarang ini bukan hal yang mudah untuk dapat pekerjaan, apalagi sekarang banyak sekali persaingan. Jadi mungkin harus belajar lagi lebih keras untuk bisa meraih cita-cita yang kalian mau gitu. Oke. Luar biasa nih motivasi dari mereka. Ini kan mereka yang menjalani nih di masa mereka gitu. Jadi dengan apa sih yang jadi tantangan mereka sampaikan bahwa sekarang kita lebih butuh ini gitu kan. Kalau arti bahasa Inggris buat kalian itu apa sih? Kalau saya, karena sudah pasti bahasa Inggris ini pasti sangat berperan penting untuk bukan program kerja sih, lebih ke masa depan kita. Karena siapa tahu bahasa Inggris suatu hari nanti itu bisa menjadi, karena bahasa Inggris sudah menjadi bahasa utama ya. Bahasa internasional gitu. Ya, bahasa internasional. Jadi kalau kita mau pergi kerja ke luar negeri, atau misalkan kita kerja terus ditempatkan di luar negeri, itu pasti bahasa Inggris ini sangat berperan penting dalam kehidupan kita di masa depannya nanti gitu. Mungkin kalau saya bahasa Inggris mungkin already be my second language dari setelah Indonesia. Mungkin saya ngerasa bahwa bahasa Inggris buat saya nyaman. Saya punya minus di pelajaran lain kayak matematika, berhitung saya minus, tapi mungkin bahasa Inggris ya masih bisa dicoba. Terus have my own dreams. I want to go to abroad for working and studying. So it means that I need to speak well. So I learn every day with my on social media, or even I took a course. I learned a lot of English because now as English is already it's now is international language. So you must be learn about it. Oke. Ini banyak cara ya buat belajar bahasa Inggris zaman sekarang gitu, akses dipermudah gitu, terbuka. Jadi kamu mau link kemana, banyak tuh cara buat belajar bahasa Inggris. Jadi itu buat kamu tidak menganggap, bukan jadi alasan kalau kamu menganggap bahasa Inggris itu sulit gitu ya. Tergantung kamu lagi gitu ya. Oke, jadi ini bukan kayak zaman dulu harus kamus aja gitu. Sekarang udah Google Translate gitu, sudah tahu. Oke, tinggal kamu aja mau belajar bahasa Inggris nggak nih? Oke, terima kasih buat kalian berdua sore ini udah ngobrol seru banget di Sore Ceria RRI SP Alor. Terima kasih, Kak. Lain waktu mampir lagi ya. Siap. Siap. Ini tadi dadakan, sorry banget. Gak apa-apa, Kak. Oke deh, buat pendengar di luar sana, teman-teman SP Alor juga ya, yang pengen dengerin Sore Ceria, pastinya ini ya tempatnya anak muda di sini nih yang bisa menginspirasi kamu. Siapa tahu kamu juga nanti ada di sini, karena itu pastikan kamu juga bisa mengejar prestasi kamu ya. Oke. Jangan lewatkan Sore Ceria juga di setiap Senin sampai Jumat jam 4 sore nih di RRI SP Alor 97,2 MHz. Kita pamit dulu sama sore. See you. See you. Bye. Bye.
Oke.